Yang na kesibukan kau nyan bak urusan rezeki, lupa dalam urusan akhirat kau nyan. Dok geh cula calo ge begak bak minta rezeki, han sip dengan urusan rezeki jai kau nyan. Tinggal lupa kepada Tuhan, keyakinan kau nyan menjadi rapuh. Nyo bisa menggugurkan iman getanyo naudzubillah. Nyo cukup ya tu masalahnya. Halaman 70 pun nah. 70 pun bak tengah nah. Kata Abu Muti', kata Abu Muti' bagi Hatim Al-Asami radhiyallahu anhu, telah sampai kepadaku bahwasanya aku memutuskan beberapa padang dengan tawakal daripada ketiadaan bekal. Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau memutuskan beberapa padang dengan tawakal daripada ketiadaan bekal. Maka kata Hatim Al-Asami, bekalku 4 perkara. Hanya mantang pembahasan dalam masalah bertawakal. Perkara rezeki, urusan rezeki adalah cara menghadapinya dengan bertawakal. Sedangkan alasan yang pertama dihliket pakan tawakal dikarenakan dengan tawakal tersebut getanyo dapat lempang ataupun dapat menselesaikan berbuat ibadat. Mudah pada berbuat ibadat, hanam kuman, hanam urusan sapu, karena tawakalnya alasan pertama. Jadi manteng dalam uraian dalam masalah penjelasan alasan yang pertama. Sehingga nebegahino nekun oleh Abu Muti' bagi Hatim Al-Asami, netanyeng le Abu Muti' bagi Hatim Al-Asami, menurut yang telah sampai kepadaku bahwasanya engkau memutuskan beberapa padang dengan tawakal daripada ketiadaan bekal. Artinya kibancara drone hadapi kehidupan di padang hana sapu-sapuna, hana perbekalan. Persih lagi katanya mesti tajak dalam geli tak ibadat tapi sapu dan tabah makanan dan sapu hana. Yang menansit yang dilakukan oleh Hatim Al-Asami, yang ditanyang oleh Abu Muti' bagi Hatim Al-Asami. Yaitu sebab keadaan urung-urung awal kita baca dalam sejarah-sejarah urungnya, yaitu misalnya di padangnya yang kehinan sebagai tempat munajah katanya kepada Tuhan. Yang kehinan jumu ton-ton lagi Ibrahim bin Adham 12 tahun katanya di padang. Yang 12 tahun katanya gelakukan ibadah dalam padang kan. Padang hana sapuna inan. Geserah roh penuh kepada Allah Taala sehingga berempat ilmu hikmah katanya. Dekat dengan Allah Taala. Jadi hina meno ke yang dilakukan oleh Hatim Al-Asami yang getanyeng oleh Abu Muti'. Kibancara udip di padang irane ditawakal hinan iaitu dengan tanpa bekal. Maka berkata Hatim Al-Asami, bekailung put macam. Bekailun perbekalan lun put perkara. Putra put perkaranya. Yang pertama maka katanya yang oleh Abu Muti', apa-apa ia teh cuman put perkaranya. Maka nekun le Hatim Al-Asami, aku lihat akan dunia dan akhirat bagi Allah Ta'ala. Hanya berarti kan keyakinan pegangan goknya dunia dengan akhirat itulah milik Allah Ta'ala. Jadi semuanya itu telah diatur oleh Allah Ta'ala. Urusan dunia, urusan akhiratnya semuanya adalah atas Allah Ta'ala. Tanya tinggal melaluinya menteng, menelusurinya menteng. Yang penting berserah kepada Allah Ta'ala, mumat secara kokoh pada agama Allah Ta'ala. Kabere nyanban le yang pertama, nyanban dijawab le Hatim Al-Asami. Yang kejut tanya tak le hantar rempak putakun lagi uru-uru awal. Yang kejut sitingah wate tawakal kepada Allah Ta'ala hana 100%. Yang kejut berlakunya oleh Tuhan gebi. Jadi katanya aku lihat akan dunia dan akhirat bagi Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Olehnya lam aku lihat akan segala makhluk dan hambanya dan iyalnya. Artinya mana lung kalang lam makhluknya adalah mandum-mandum hamba Allah. Mandum-mandum adalah penijit Allah Ta'ala. Iyal keluarga ataupun ciptaan Allah, makhluk Allah, hamba Allah. Mandum makhluknya hamba Allah, putuman punya makhluknya hamba Allah. Semuanya juga telah diatur oleh Allah. Apakah urusan rezeki macam-macam mendung telah diatur oleh Allah. Hanya yang kedua, dunia dan akhirat milik bagi Allah. Makhluk-makhluknya adalah hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah mendung. Yang kedua, berarti yang kedua bukan putra, semuanya telah diatur.
yang merisaukan hati tika rezeki putra. Nyamban. Yang ketiga, dan aku lihat akan rezeki dan sebab sekaliannya pada tangan Allah. Dan juga lom kalen yang bahwa ke perkara rezeki dan sebab-sebab sehingga truk rezeki semuanya itu adalah dalam kekuasaan Tuhan, dalam genggaman Allah. Karena mandum-mandumnya nahan menggeser membacut semuanya telah diatur oleh Allah Ta'ala dikna rezeki kitanya masing-masing. Adapun sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki semuanya itu juga telah diatur. Artinya watageun lihat hino kan kalen ngemata menokuh keyakinan lah mati goknyan. Meno ke cara gemumat legoknyan. Rezeki dan sebab-sebab semuanya telah diatur oleh Allah Ta'ala. Jadi hanaji ke masalah tan, hanaji ke yang merisaukan hati itu dengan sebab perkara mencari rezeki. Yang kerja itanya dalam hal urusan rezeki, degedi rezeki tamita laju ingat tapi bergantung hati kepada Allah Ta'ala. Sebab menyutanya ragu-ragu tentang jaminan Allah Ta'ala dalam rezekinya maksiat batin. Tanya rezeki tapi taju, tapi ragu-ragu ke rezekinya gato oleh Allah Ta'ala. Nya itanya hana gak dekat Allah Ta'ala. Nya maksiat dalam hati. Tapi kibansit, walaupun kita iaitu melalui asbab, sebab-sebab minta rezeki kita pubut laju, yang ke minta rezeki, tapi ingat semuanya telah diatur oleh Allah Ta'ala dan rezeki mandung kau mencatat. Alhamdulillah. Oleh yang keempat, dan aku lihat akan qadha Allah Ta'ala lulus pada segala bumi. Qadha Allah, hukum Allah, kehendak Allah, boleh juga diartikan kehendak Allah Ta'ala. Semuanya itu adalah lulus, tembus pada segala bumi. Artinya, pu yang kehendak oleh Allah Ta'ala semuanya terjadi. Tidak ada hal yang mustahil. Tegedi berarti jenuh kenapa putra? Tegedi long mudib dengan tanpa bekal karena memang dalam genggaman Allah, karena jaminan ba Allah Ta'ala tentang rezeki lun semuanya akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nyamban. Yang kejut orang fikir tanya tak matang kedai mederet kiban cara minta rezeki so ya mau belok, tapi karena memang rezeki Allah Ta'ala yang atur, tanya cuma melakukan sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki saja. Rezeki sina cara kedroi tega pegat oleh Allah Ta'ala. Hanya kejut mukumatlah hati tanya kepada Allah Ta'ala dalam hal rezeki. Nak cara kedroi ke bila Allah Ta'ala. Orang tak kala ni tanya kan, nyan lalungki geduk igaknya. Yang gemekat pih tak padik-padik macam sagai sesuatu yang memang hanya dibutuhkan igak sabi-sabi. Tapi nak urung si gejak kena lalungki yang gesitot igaknya. Karena memang keperluan yang gak beliau. Kemudian hai tak urung kat bakong kat dah geduk lalungki memang sitot ke. Urung kat bakur, urung kat bakongnya lalungki katanya, muka ranu mehna geduk. Yang kena ijak ya sitot katanya. Karena memang rezeki adalah kagato oleh Allah Ta'ala. Tu tanya, tak lakukan sebab-sebab untuk mendatangkan rezeki saja. Ya, persih lagi tanah tanya, lagi keberah jodoh kagato oleh Allah Ta'ala. Judo kadang la udip kagato oleh Tuhan. Orang tak je tinggal lalungki gli hide sang hana musau urung jak berkenan. Si kana saja gato oleh Allah Ta'ala bak si urang si kato urung jak kenan. Yang memang semuanya itu telah diatur oleh Allah Ta'ala. Sehingga urung-urang awai kuat hati untuk berserah diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga gerempa putra yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Nyo pegangan Hatim Al-Asami putboh keyakinan lama tegoknya nyo membuat goknya tegar dalam menghadapi udip di padang tanpa perbekalan. Nabi Allah Ta'ala menyutanya ragu-ragu ternyata hasil jadi meninggal itu dalam padang lagi. Rajak lam geli, lam gunung gurdung rajak itu kedih tak ibadat tapu tanpa bah keyakinan tahanat hat pidanya. Tengok lajunya golem rajak sang kadek macam-macam dupnya bibitnya dek tu. Jadi hanya kita tawakalnya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Ilmu itu bersih, ibadat itu benar, berjemaat itu. Nyokuh putakun pegangan daripada Hatim Al-Asami yang dijawab atau ditanya oleh Abu Muti'. Pakan kiban cara udip di padang tanpa perbekalan. Oleh alam dan sanya telah benar kata orang yang berkata. Jadi kita pelajari lagi setidaknya tanya kan. Semakin lom kuat hati kita bergantung kepada Allah Ta'ala, berdoa laju, berusaha sekuat tenaga laju, ingat punya kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan. Dalih dengan sebab berusaha niat kita nyogat yang takalan perbuatan yang secara zahir tentang perbuatan dunia namun menjadi perbuatan akhirat ke kita nyo. Bahkan karena agak niat tu karena ini ada pajuh makanan karena niat tu untuk ibadah, karena niat untuk sehat ngak bertepuk taat ke Tuhan, karena fahla sit ada taih kelagian sit niat untuk dan berjaga malam, niat dengan taihnya ngak sehat tu kebancara ngan atau ikuti pengajian ngak tak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala nyu menjadi nilai ibadah. Kan betapa banyaknya ibadah-ibadah huronyo yang tayo pobut namun di saat salah niat
cuma menjadi bayang-bayang secara bak dunia mentang. Hana faedah. Gajit awak tanya terpelajari lagi nyo, rupanya muno ke konsep udip yang dikebah oleh Rasulullah ke gedanyo, yang mana dalam hal tawakal jangan ke lagi nyo. Hukuman hati kepada Allah Taala walaupun gedanyo hanglah daripada asbab-asbab. Artinya sebab-sebab bak minta rezeki, tapi hati tanya kepada Tuhan. Jaminan rezeki karena pegat oleh Allah Taala kana. Dan sanya telah benar berkata orang yang berkata. Jadi dalam suatu ungkapan na urang yang keun, para ulama ada kala urang yang saleh putra keun. Aku lihat akan zuhud, zuhud maksudnya zuhud di dalam dunia, zuhud di dalam keluasan dan kesenangan. Lun kalan dengan sebab nak zuhud, artinya mana kena pegang. Lun kalan urung-urung yang zuhud, nyan urung nyan ke yang mendapat keluasan dan kesenangan. Yang tenang, yang senang, yang mendapat keluasan di segi rezeki dan sebagainya, itulah urung-urung yang zuhud. Urung-urung yang enam kumat hati, ya kan, yang zuhud. Bagaimana mereka? Hati mereka itu daripada dunia muzahahnya jauh. Hati hanam kuman, jauhnya yang ke hanam kuman hati kepada dunia. Ya, kan hana genikmati sesuatu yang namanya dunia, genikmati sid ukuran gebutuhkan legonya untuk wujud gepebut ibadah kepada Allah Taala. Hajina kibahana itanya perle pakaian untuk top aurat ngamangap pada pebut ibadat, perle tempat tinggal untuk tempat istirahat, perle makanan untuk kesehatan tubuh katanya, dan yang mana dengan sehat tubuh dapat lakukan ibadat. Maka semuanya itu adalah dapat menunjang, dapat menjadi satu jalan bagi tanya untuk ibadat yang dia kefahala asid. Jadi sama dengan yang kita pegahin, orang yang zuhud itulah sebenarnya orang yang mendapat kesenangan dan ketenangan, dan hati mereka itu jauh daripada urusan dunia. Apabila engkau lihat akan mereka itu, engkau lihat akan kaum raja dunia. Ya, perangai mereka itu akan samahah ringan tak kena ju. Perangai maksud perangainya persoalan perkara-perkara yang dihadapi oleh mereka yang perlu kena pegah putra. Menyatakan urung-urung yang zuhud seolah-olah yang kenyang yang kerajaan alam dunia. Bebas hanam kumat sapu. Atai tanya uronyo walaupun jaya harta tekan getanya yang sangat tersiksa tak hukumat tu. Hanjit ajak karena tugas, hanjit ajak karena but, hanjit karena hukumat kan dengan urusan dunia, dengan pekerjaan walaupun jaya harta ile, tapi di urungnya wate kahana sapuna hanam kumat ate ke nyo sebagai raja dunia. Hai hodang kena jak bebas hanam kumat hanam urusan sapu koknya. Nang hana urusan dunia santet koknya. Sehingga hanam masalah dalam kehidupan ke. Ini cukup bermasalah. Ada pikala saja tu cukup bermasalah. Bahkan karena hukuman. Barang je, hiata je, juk barang gop, yaknyo pokoknya cukup urusan. Hukuman dia tanya. Nyo gebegah engkau lihat akan mereka menyertai kalian urung-urung yang zuhudnya gebegah bagaikan engkau lihat akan kaum raja, artinya mana? Bagaikan raja di dunia. Yang mana persoalan mereka itu semuanya dimudahkan. Yang mana perangai mereka itu akan samahah ringan mudah. Jadi persoalan mereka semua dimudahkan oleh Allah Taala. Kenapa? Karena memang hanali hukuman hati kepada urusan dunia. Kan hana pujuk makanan. Sampai aja gebegah selama mentang tanya mu tubuh yang lagi nyo tubuh, yang tetap tanya tubuh tanya butuh makanan. Jadi wali Allah nak pujuk makanan, nah ubek ukuran draw perle pajuk. Kalau lagi model tanya pajuh lim sedan nak muate tak lagi tanya. Tapi yang perle pegah yang tetap na aja. Ya walaupun membeo. Walaupun kadang si euro 3, 2 euro 3 walaupun menan ke yang jelas ile, yang tetap na pajuh makanan kan hana. Kak. Tapi kadang-kadang si puasa. Dan adapun perkara nyan kabeh hile pakan getanya geyu tawakal ataupun ora pegah. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Taala dalam urusan rezeki geyu tawakal? Alasan yang pertama ikut karena dengan tawakal itu lempang pada pupuk ibadat. Mohon hanglah han sentosa, han selamat pada pupuk ibadat, han mudah, han lempang pada pupuk ibadat, han selesai pada pupuk ibadat. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, adapun perkara yang kedua diperintahkan Pak Bak Getanyo dalam rintangan dalam hal urusan rezeki, yaitu diperintahkan dengan tawakal, yaitu perkara yang kedua yang menghukumkan tawakal atas Allah Taala pada kelakuan ini, sehingga Getanyo guyu bertawakal kepada Allah Taala di atas pada kelakuan ini dalam urusan rezeki, yaitu karena adalah pada meninggalkan dia daripada kebinasaan yang amat besar.
Orang yang hana tawakal nyu celaka raya. Hana kumat hati ke Tuhan lagi dak guna. Tak anggap ke hana pupu hati kita nyu. Hati kita nyu hana bergantung kepada Allah Taala, bergantung dengan but yang tak puput. Nyu bahaya raya. Kena pernah dengar cerita orang kubu yang mertuh dra ke kubu. Dudang berempak dengan sirah ulama sehingga ke pegah lempah le kalau kubu, hai awak pajuri gafan dah kena ju. Lempah le kalau kubu dua ro sagai menghadap kiblat, lain hana menghadap kiblat. Dua dra yang nak menghadap kiblat kalau lain mandu membalik. Sehingga dijawab oleh ulamanya, mungkin sang nasi cerita untuk ke. Sehingga dijawab oleh ulamanya nanti nyokeh akibat daripada manusia ragu-ragu dalam urusan rezeki. Tang-tang rezekinya kan jaminan Tuhan, jaminan roh tu. Yang kejip gadah iman tu benarnya kan bahaya besar. Kenapa kita diperintahkan tawakal? Yang kejip hukum tawakalnya wajib. Ke masalah tanya minta rezeki Johana gelarang dalam agama. Dalam Nabi kena gebegah delikat. Nabi hana galak ke tanya jadi peminta-peminta pengemis hana galak. Kiban tik galak ke? Apabila kita jadi pedagang yang sukses, petani yang sukses. Orang Islamnya sik berkaya-kaya aja. Tapi bek hukuman ate kepada putra yang dah pubut. Bek seolah-olah karena hebat tanyo, karena je yang nak bakdro tu. Nyo hino gebenci le agama. Yang kejut yang kedua adalah gebegah karena meninggalkan dia, makna meninggalkan dia, kita tidak tawakal dalam urusan rezeki, nyo mendapat kebinasaan yang amat besar. Hana tanggung-tanggung bisa gada iman tu. Karena itu tentang keyakinan kedro bakdro tu nyo dosa masih batin. Dan pekerjaan yang kabir besar, perkara yang raya akan kita hadapi. Kataku, ya, nekun le Imam Ghazali, tiadakah Allah Taala menyertakan rezeki kamu dengan kejadian? Bukankah Allah Taala watai gebegah persoalan rezekinya selalu diikuti dengan penciptaan? Artinya Allah gecipta, yang gebir rezeki Allah gecipta, yang gebir rezeki perlai gebegah yang kagak tanggung. Munya memang atanyan yang kagak tanggung jaminan karena rezeki ba Allah Taala, pakan seitanyo terlalu risawate dalam urusan rezeki. Ke masalah tanyo cari rezeki, ate tanyo hukumat ba Allah Taala. Tawakal penuh kepada Allah Taala sehingga kekun dalam Quran firman-Nya, khalaqakum thumma razaqakum. Telah kami jadikan kamu kemudian memberi rezeki akan kamu. Ini kan ayat yang menyatakan rezeki itu jaminan Tuhan. Walaupun kita juga mencari, tak salah. Ada dicem-dicem dari bengah ke nipa je dari pungro kan mencari rezeki. Mandu-mandu mencari rezeki tapi yang perlu apa ate kita nyo mukumat kepada Allah Taala Pohana. Yang kecil-kecil meruk makam yang kagak puduk oleh Tuhan. Itanyo kadang-kadang kagak puduk oleh Allah Taala lagi nyo pihak tak usaha je lagi nya ate mukumat kepada Allah Taala. Ladang puduk makam oleh Allah Taala urung hebat lom. Gan cuma ngkhadam Allah saja. Ngkhadam Allah Taala kasih dumpuknya genyan puduk makam kagaknya. Hanya kagak lagi nya juga nyan. Tawakal penuh kepada Allah Taala. Maka menunjukkan atas bahwasanya rezeki itu daripada Allah Taala, tiada daripada orang lainnya. Hanya urusan lain dalam hal rezeki. Dah urusan kan daripada urusan lainnya seperti makhluk. Seperti makhluk. Lagi makhluk. Nyan hanya urusan makhluk. Walaupun kepegat oleh Allah Taala sebab-sebab dia kan sebab tagai. Tanya mencari rezeki, merempak rezeki, rat hasil panen, merempak rezeki, rat dagang. Tapi ingat, yang kepegat oleh Allah Taala sebab-sebab sagai kita nyo padahal jaminan Allah Taala tetap nah. Jadi hanjit tak yakin dia kita nyo mesti kita dapatkan redih ni hanjut. Karena kepegat oleh Allah Taala nyan harus lagi kena kepegat. Tegedikan lagi yang pijut. Yang persihkan ada tanah persih lagi keputra Nabi Adam kena dunia. Sik baik tak anggap itanya sebab yang paling raya hinan karena memang Nabi Adam yang gepaju boh kaya terlarang. Sehingga tak anggap suatu dosa takut rusak akidah tu. Secara pandangan syariat semua dosa kata Nabi Adam dan wajib yakini seluruh rasul itu terpelihara daripada dosa. Hanjit pegah dan hanjit anggap ada dosa pada diri rasul. Walaupun secara zahir takalan tampaknya bentuk dosa, namun itu bukan suatu dosa. Jadi pada jauh-jauh hari sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah Taala kan pernah bermusyawarah takkan naju, pernah getanyang, pernah khitab kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lo nak pegat khalifah di atas bumi. Kemudian kepegah oleh Allah Taala nyen karena Nabi Adam golom cuma je kan sebab sagai kepegah oleh Allah Taala untuk Nabi Adam kena bumau. Sekirakan lagi yang kepegah oleh Allah Taala juga boleh. Maka je rezeki yang kita dapatkan dalam setiap saat baik dianggap mesti ratnan terdepa. Nyen cuma cara Allah hagi kepegah lagi yang kita ada tegedikan menang je oleh Allah Taala. Hanam kumat dengan sebab
Persih lagi pernah dah pegah kana. Pulih katanya berkah hantam pernah tam kaoi. Duda ter urang ada jinguk katanya sakit. Ikun tu nem kaoi hai kadang sit nabi Allah Taala pulih tam kaoi tu. Lu tam kaoi bibit lah urang hian pulih bila Allah Taala. Ka sang-sang kitanya karena kaoi je keun. Hana urusan dengan kaoi ge pulih tanya oleh Allah Taala. Gejit tanya urang beriman baik rusak akidah tentang rakyat sebab untuk pu barang kapu yang terjadi bak katanya. Ana urusan nganyan. Dalam ilmu akidah tanya tentang kudrah Allah Taala kan lagi ban ge berkah ini. Ana urusan sapu, ana memberi bekas sapu buat makhluk. Semuanya itu telah diatur oleh Allah Taala. Begitu juga dalam hal urusan rezeki. Yang kedua gubernur katanya enggak lurus ke masalah tanya minta rezeki untuk jauh belang silakan pu buat aju. Tapi ingat jaminan Allah telah ada. Dikna ukuran yang kamu catah yang ditetapkan oleh Allah Taala kana. Tumai tanya kadang-kadang hajit tadu payah minta, kerja minta. Hajit du. Karena kan memang makam dro untuk lagi nyan. Baik tanya Umar Hawa ada lagi urung je sangge ibadat-ibadat kerau hana gemita. Itanya hai ilam dah puput lagi urung nyan. Betul lagi ulama. Gena bi tanya belagi ulama. Hana payah gemita saya dumpu kanaknya hai kan derajat tanya hinan. Urungnya lagi nyan, itanya lagi nyan. Tapi ingat mantang, ate tanya terpaut dan hukumat kepada Tuhan. Hanya baik salah hati. Ka. Jadi yang kehina go pegah Allah oleh go pegah sigolem go pegah ke masalah rezeki go pegah khalaqakum artinya geiringi rezeki itu dengan penciptaan. Allah gecipta gebi rezeki. Jadi pada go pegah gebi rezeki kan enggak jamin kaya oleh Tuhan. Gebi rezeki go pegah. Baik ada bayang oh gebi rezeki berarti jamin kaya. Kan enggak pegah jamin kaya tanya. Gebi rezeki katanya oleh Allah Taala. Cara apa Allah Taala? Kemudian tiada dipadakan dengan menunjukkan firman itu hingga dijanjikan maka firmannya hansip dengan ayatnya ya, jadi nak ayat yang lain yang mana gejanji oleh Allah Taala kibang gekun innallaha huwar razzaq bahwasanya Allah Taala itu huwar razzaq maha pemberi rezeki amat pemberi rezeki ar-razzaq maha pemberi rezeki Allah Taala itu maha pemberi rezeki kan janji Allah Taala. Kemudian maka tiada memanai dengan zamannya, zaman tanggungan. Ana memadang dengan ayatnya, padahal dalam ayatnya go pegah kagebi rezeki hingga bersumpah lam. Allah Taala gem sumpah lam. Memang rezekinya jaminan Allah Taala ke katanya. Sehingga nekeun dalam Al-Quran fawa Rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mislama annakum tantiqun. Nyan dalam ayat Quran. Yaitu fa rabbis samai wal ardi demi Tuhan langit dan bumi innahu la haqqun mislama annakum tantiqun maka demi Tuhan yang memiliki 7 petala langit dan bumi bahwasanya sesungguhnya sebenarnya seumpama bahwasanya kamu berkata-kata kemudian tiada nyainan saga ya seumpama bahwasanya kamu berkata-kata seumpama bahwa sungguh kamu berkata-kata lagi katanya berkata hanya dengan lidah katanya dengan kiban lagi yang kagatu oleh Allah Taala dalam lidah katanya harus takun lagi yang kagatu oleh Allah Taala begitulah dalam urusan rezeki ya kalau lagi yang si kiban yang gatu oleh Tuhan nyo geduk pegah gem sumpah oleh Tuhan lagi perumpamaan nyo kan lagi perumpamaan tutur-tutur katanya yang katanya keluarkan telah diatur begitulah rezeki yang nabi Allah Taala katanya kemudian tiada memadai dengan demikian hansip ngayatnya lom nak ayat yang lain sekaliannya hingga menyuruh akan kami tawakal nak ayat lain yang perintah katanya bertawakal dan hinggakan dan takut ya jadi nak ayat perintah tanya untuk bertawakal dan penghabisan but itulah tawakal dihinggakan dan guyu-guyu telom kiban geberah oleh Allah Taala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal artinya bertawakal olehmu, berserah diri oleh kamu, bergantung hati kamu kepada Allah Taala atas Allah Taala yang hidup lagi mendirikan tiada mati. 'Alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan yang udip yang mendirikan geruh makhluk, gatu makhluk, gejaga makhluk, gebi rezeki kepada makhluk. Yang mana Allah Ta'ala-nya adalah la yamut yang tidak mati-mati. Nyo ayat memang yang menerangkan tentang mandum-mandum yaitu rezeki kagato oleh Allah, perintah kepadanya untuk bertawakal. Olehnya lam ayat yang lain lam yaitu firman Allah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
dan atas Allah maka tawakal kamu. Kepada Allah Ta'ala berserah dirilah kamu jika ada kamu urung yang beriman. Menyugata urung beriman, serah urusan kepada Allah Ta'ala. Kerja, usaha ju bagi wate, harkat, ibadat, istirahat bagi wate. Bagi wate, itanya untuk ibadatna, untuk harkatna, dan dalam harkat itu minta rezekinya bergantung hati kita kepada Allah Ta'ala. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Menyo memang gatanya urung beriman. Nyanban nepegah Tuhan ke getanya dalam Al-Quran. Dan lagi firman-Nya oleh Allah dalam ayat yang lain, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Tawakal olehmu atas aziz. Aziz Allah yang maha keras, yakni keras lagi kasih sayang. Ar-Rahim Allah yang maha perkasa, Allah yang maha keras, maha perkasa, lagi yang maha kasih sayang. Bertawakal kamu kepadanya. Maka orang yang tiada iktibar firman-Nya dan tiada memadai dengan janjinya dan tiada tetap dengan zamannya, zaman tanggungan Tuhan, dan tiada memadai dengan bahagiannya, hansip lagi yang kagato oleh Tuhan, gejuk oleh Allah, kemudian tiada hiraukan dengan suruhnya dan janji kebaikan dan wa'idnya, yakni janji menakutkan dia, maka tilik olehmu apa ada ia halnya dan apa bala yang datang daripada ini. Inilah demi Allah bala yang amat sangat. Kena pegah mana? Hanya kan le ayat-ayat yang kagak peterang bak katanya guyu bertawakal dalam urusan rezeki, karena ini telah dijamin oleh Allah Taala. Salah-salah dia bisa rusak akidah tu. Sang-sang kitanya kan Tuhan yang juk rezeki ke katanya cara lele model sehingga gekun ti ino. Iaitu urang yang hanjit gecok iktibar, hanjit ke pelajaran dalam ayat-ayat Quran dum dalam hal rezeki yang kali gato oleh Allah Taala. Olehnya lam hana memada dengan janji-janji Allah yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, janjian rezeki, janjian kebaikan dan sebagainya, dan tiada tetap dengan zamannya, hana tetap ate itu sebagaimana yang telah ditanggung oleh Allah Ta'ala, dan tiada memadai dengan bahagiannya yang telah dibagikan oleh Allah Ta'ala kepada kepadanya, merasa tidak pernah cukup, kemudian tiada hirau dengan suruhnya, sehingga di saat kepadanya merasa hansip-sip, hana mau tahu dengan perintah Allah, apakah janji kebaikan ataupun janji kejahatan, janji yang menakutkan. Allah Ta'ala berjanji ke katanya, apabila kebaikan itu dijanjikan pahala, tapi pupuk kejahatan itu disiksa oleh Tuhan. Hana mau tahu. Yang penting kitanya mengejar dalam urusan rezeki. Maka tilik olehmu. Coba kita perhatikan, nyen urung lagi nyen keadaan kepegah, hana bala yang paling raya ia akan menimpa urungnya. Yang urung yang lagi model. Yang na kesibukan kok nyen bak urusan rezeki, lupa dalam urusan akhirat kok nyen. Dok geh cula calo begak bak minta rezeki, hansip-sip dengan urusan rezeki nya ikutnya, sehingga lupa kepada Tuhan, keyakinan koknya menjadi rapuh. Nyo bisa menggugurkan iman katanya, naudzubillah. Ini cukup ya tu masalahnya. Yang kejutnya juga suatu yang berkaitan dengan akidah, jaminan rezeki kepada Allah Taala, dan juga adalah untuk membaikkan hati katanya kepada Allah Taala, yaitu dalam hal bertawakal kepada Tuhan. Beana yakin saja kepada tu Allah Taala. Maka adalah kita ini di dalam lalai, nya urung yang laganya model kepegah demi Allah kepegah bala yang amat sangat, dan adalah kita ini di dalam lalai nyenruh dalam urung yang rugo yang amat besar, tanyo yang laganya ruh dalam rugo yang cukup rayu kepegah. Dan saya telah benar bersabda Sadiq al-Masduq, benarlah tutuk Sadek Nabi Muhammad, orang yang benar, al-Masduq lagi yang dibenarkan orang akan dia, sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ibni Umar, Nabi Muhammad pernah berkata bagi Ibni Umar, putra niki Nabi, kaifa anta idza baqita baina qaumin yakhbauna rizqa sanatihim li dha'fil yaqin. Nyamban daya oleh Nabi, kaifa anta idza baqita baina qaumin yakhbauna rizqa sanatihim li dha'fil yaqini. Betapa kamu apabila tinggal antara beberapa kaum yang menaruh mereka itu akan rezeki setahun mereka itu karena dhaif yakin mereka itu. Kaifa anta, kaifa anta, bagaimana kamu memandang, melihat, bagaimana kamu tinggal bersama orang-orang. Coba perhatikan, yaitu
kamu tinggal bersama orang-orang yang menyimpan menumpuk-numpuk harta mereka itu, kadang-kadang sampai truk situn karena khawatir biar nampu pajuh. Karena khawatir biar nampu pajuh. Nyan adalah urung yang gede begah Nabi, nyo kenyo urung-urung yang lemah yakin. Urung-urung yang lemah keyakinan ge, nyo kenyo model. Ya, nyamban begah Nabi. Nah, yang kejut, bertawakallah kepada Allah Taala, berserah. Mukuman ati tanyo kepada Allah Taala terhadap jaminan rezeki, walau katanya manteng tak lakukan asbab-asbab untuk mendatangkan rezeki, karena beda ne pegal Allah Taala. Nah yang lagi je kebutuhan, tapi yakinlah, ingatlah yang bahwa dasar mencari rezeki pun itu adalah bukan suatu perintah wajib. Ti memang hana giu mubah. Cuma haji tak larang saja lagi urung baju bu. Cegedi cak urangnya hana de koknya. Apakah tak bu mesti koknya ke baju bu hana baju hana gede. Hana urusan sapu. Lagi umpama haji tanya kau wajib menanggung nafkah kepada urung-urung yang wajib datang nafkah. Apakah dia wajib mencari rezeki hana? Cara minta terserah roy. Yang jelas ialah yang perlu pegah haji nafkah benar. Cara terserah haji. Teman kan berarti wadakan terserah ini jid atas hana yang hana halu ya jid tit. Mesti berdengan cara yang halu tit. Nyo kaji eno mendadakeun daripada Hasan radhiyallahu anhu. Jadi sebagai kesimpulan haba, tantangan yang paling raya pun dalam kehidupan kita adalah dalam urusan rezeki. Yang kejik tanya pahala wate orangnya bak tak fikir ke rezeki yang setiap urang payah malam dah fikir ke singa. Kiban singa holong jak singa pakai ban sehingga risau hati dalam hal rezeki. Pada caranya ngeputri bak tanya hino dengan bertawakal. Alasannya ada dua yang kana. Yang pertama supaya selesai kita berbuat ibadah kepada Allah. Yang kedua, bertawakal itu karena meninggalkan tawakal itu akan mendapat bahaya yang besar kepada. Ini bisa gadah iman karena ini ada ceritanya. Rupanya galom truk mungkin ceritanya. Nyan menan. Anyan jauh masuk hino. Jadi orang yang zuhud hati kepada Allah Taala, nyo adalah dengan urusan dunia nyo han mukumat hati. Kan hana genikmati sesuatu yang dibutuhkan untuk membantu jalan taat kepada Allah Taala. Mukumat hati hana. Hana urusan dunia santut pokoknya. Yang kena orang yang paling lempang udip yang kelagian. Ada itu ngengen dekat menan sit. Itu apakah urangnya mukumat masalah tak ngengen karena mukumat itu yang ngenji. Apabila hendak mukumat hendak urusan sepu, tajak tahu hendak masalah ngurus lain. Yang menan sit dalam urusan rezeki. Ada mai tanya pelan-pelan bacu-bacu bentuk ada gebegah mana. Nyo menyo lagi nyo persoalan dalam hal ilmu tasawuf sang hai tak ikuti tanya. Nyambek dah pegah yang baik yang kelagian. Karena setidak jihile nak tersadari rupanya mono kehidupan yang sesungguhnya yang perintah bak tanya supaya tanya jik kurung dekat dengan Allah Taala. Konsep yang udip yang dikebah oleh Rasulullah. Lagi nyo ada perhatikan ayat-ayat Quran oleh para ulama, khususnya lagi kitab Imam Ghazali yang kata but rupanya menan ada gesut pengertian dari ayat Quran. Ya kan dalam Al-Quran dung gesutnya hukum-hukumnya gebah kena menan yang mufhum bak ulama-ulama sehingga tabut tak ikuti tak lagi kan. Ya. Kah? Kiban? Kiban cara tak bedakan zuhud dunia dengan zuhud akhirat. Zuhud makna zuhud yang ke hanam kumat ate kepada dunia, menyukan apa makna benci kepada dunia. Di saat urungnya ke hanam kumat ate kepada dunia, nya punya zuhud ke dalam hal akhirat. Nah, apakah zuhudnya terbagi dua? Ini hana dalam pembahasan zuhudnya ini nak bagi dua. Arti daripada zuhud yang nak pegah hino ile yaitu hanam kuman ati goknya kepada urusan dunia. Sehingga zuhud kan salah satu sifat yang terpuji. Nyota ile dalam uraian dan kitab Hidayatus Salikin yang pernah diceritakan oleh Imam Ghazali. Sehingga gekente zuhudnya hanam kuman ati dalam urusan dalam hal dunia. Bukan tidak pernah menikmati masalah dunia, hal-hal dunia goknya untuk membantu akhirat. Cuma sagai awak tegoknya hanam kuman ati goknya kepada urusan dunia, nyokonya zuhud akhirat yang dituntut ke gedanya oleh Allah Taala. Tak zuhud gekun. Ya. Yang kelagian. Tak. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.